Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 2022, tudingan terhadap ijazah Pak Jokowi yang katanya palsu itu mulai berkembang. Tokoh pertama yang menyebutkan itu adalah Pak Bambang Mulyana, yang menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan karena itu Pak Jokowi itu telah melakukan kebohongan publik dan kebohongan protokoler terkait dengan keabsahan dirinya sebagai seorang presiden. Tapi tuduhannya pada waktu itu tidak membuat Pak Jokowi itu bergeming. Alasannya adalah karena Pak Jokowi sedang kuat-kuatnya dan legitimasi di depan rakyatnya juga begitu kuatnya, sehingga tudingan-tudingan semacam itu tuh dianggap ya hal cari muka doang gitulah kurang lebihnya. Tetapi kemudian setahun berikutnya pada tahun 2024 itu ada kejadian lagi, yaitu Pak Egy Sujana, seorang pengacara, itu melaporkan Jokowi bahwa beliau itu ijazahnya palsu. Itu masih kuat Pak Jokonya. Dan kemudian berikutnya pada tahun 2025 ada trio itu Tri Musketeers itu juga mengajukan gugatan. Di antaranya adalah Pak Rismon, kemudian Pak Roy Suryo, dan kemudian Dr. Tiva. Nah, serangan yang ketiga inilah yang cukup bikin gelagapan dan bikin panik gitu. Dan akhirnya Pak Jokowi yang biasanya santuy pun menghadapi serangan ini tuh menjadi lebih emosional. Kenapa bisa seperti itu? Karena tentu saja yang pertama, Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden pada tahun 2025, dan karena itu maka beliau tidak lagi memiliki perangkat buzzer atau cyber army atau yang semacam itu untuk bisa menangani isu besar ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, beliau itu kan bikin sejumlah kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang menyebalkan dan membuat rakyat Indonesia balik membenci pada dirinya. Di antaranya adalah penitipan Gibran pada Prabowo. Nah, dua fenomena ini akhirnya membuat tuduhan terhadap Pak Jokowi itu menjadi semakin liar, menjadi semakin besar, menjadi semakin sporadis dan acak-acakan. Dan saya melihat bahwa sekarang itu tuh digunakan oleh wartawan, digunakan oleh konten kreator untuk naikin viewers mereka, untuk naikin pelanggan mereka. Saya juga pernah membuat beberapa video terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak, tetapi saya sebenarnya tidak memberikan jawaban yang pasti, karena saya menggunakan tema itu justru untuk mengangkat tema-tema yang lain yang lebih urgen dan krusial. Tapi maksud saya begini, Baraya sadar nggak? Atau Baraya curiga nggak bahwa isu ijazah itu tuh kayaknya dibuat-buat, itu bukan organik gitu. Maksudnya kita sudah menghadapi ini selama bertahun-tahun, tetapi kok nggak pernah selesai, padahal masing-masing pihak itu kekuatannya jomplang gitu. Jadi maksudnya Pak Jokowi, betapapun dia sudah tidak jadi presiden, beliau tuh memiliki kekuatan besar untuk katakanlah ya, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan polisi, dengan para penegak hukum, bahkan dengan preman dan sebagainya. Kalau Pak Jokowi mau, Pak Jokowi itu bisa langsung mengakhiri isu ini tuh dengan mudah. Tapi kok enggak gitu. Dan selain itu, ada beberapa kejanggalan berikutnya, di antaranya bahwa isu ini tuh selalu muncul dan menguat begitu ada isu besar yang lainnya. Jadi ini tuh seakan-akan dibuat menjadi sebuah industri besar. Tapi walaupun tidak selesai, seperti yang tadi saya jelaskan, wartawan dapat berita, konten kreator dapat konten, bisnis partai politik menjadi semakin hidup, kemudian bisnis lembaga survei itu juga dapat cuan banyak, kemudian jalinan kekuatan antar partai politik itu menjadi lebih mudah dipetakan, kemudian memaksa masyarakat untuk berpihak pada salah satu kubu, gitu kan? Ini ada bisnis besarnya di sini, dan itu bisnis yang positif. Ada bisnis yang negatif juga, misalkan isu-isu Pak Jokowi itu selalu menutup isu-isu yang sebenarnya lebih urgen untuk didiskusikan. Misalkan demo DPR, kemudian demo kabur aja dulu, kemudian demo Indonesia gelap, ada kasus pagar laut, ada RUU TNI Polri, kemudian ada kasus Pertamina, tambang timah, kemudian ada tambang nikel. Nah, semua kejadian itu viral, Baraya, tapi tidak ada satupun yang selesai. Jadi kasus pagar laut itu nggak selesai. Luar biasanya tiba-tiba hilang. Karena apa? Karena dinaikin ijazah Jokowi. Kemudian ijazah Jokowi kemudian menenggelamkan juga kasus korupsi Pertamina sampai diduga 1.000 triliun dan lain sebagainya. Jadi saya tuh menduga bahwa ijazah palsu itu adalah satu skenario yang dibuat memang secara sengaja untuk menopang industri yang lebih besar.
Begitu, saya duganya seperti itu. Karena sekali lagi ya, kalau kita melihat siapa yang dituduhnya, Pak Jokowi itu overpower Baraya. Bahkan ketika sudah tidak jadi presiden sekalipun, beliau tuh masih memiliki kekuasaan dan kekuatan yang besar. Nah, tapi ngelawan dalam tanda kutip kroco-kroco ini kok nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, makanya saya menduga, makanya ketika saya menduga bahwa ini adalah sebuah plot konspirasi besar yang berhubungan dengan industri tertentu, saya tuh kembali ke bahan bacaan ini, Mamang Elul, yang dulu kan kita tuh pernah bikin diskusi video, judulnya itu adalah Kristen Anarkis. Nah, itu kan kita bedah buku dari bukunya Mamang Jacques Ellul. Nah, sekarang kita ambil buku yang lain dari Jacques Ellul ini, karena beliau itu adalah seorang filosof Prancis yang keren banget pemikirannya. Dan di buku yang judulnya Propaganda, dia itu menjelaskan bahwa skenario seperti ijazah Pak Jokowi dan sebagainya itu sangat besar potensinya, itu hanya sekedar propaganda untuk menggerakkan industri yang lebih besar dan membohongi masyarakat agar mereka itu hidup dalam pengetahuan palsu. Di buku itu yang judulnya Propaganda itu, mari kita lihat sama-sama apakah ini relevan atau tidak ya. Di buku itu dijelaskan bahwa propaganda itu adalah kebutuhan psikologis setiap orang. Orang tuh merasa bahwa saya tuh temenan sama ini, ada di blok ini, berkelompok dengan ini, kemudian beda dengan itu, kemudian memiliki garis-garis dan standar-standar moral dan sebagainya. Itu sepenuhnya kan berasal dari propaganda. Baraya sekarang beragama, misalkan ya, Baraya sekarang beragama. Baraya yakin nggak bahwa agama yang Baraya maksud itu adalah benar-benar keyakinan Baraya atau itu adalah hasil dari propaganda orang lain? Baraya kenal nggak dengan nasionalisme? Baraya kenal nggak dengan pemikiran Soekarno dan sebagainya? Apakah Baraya yakin bahwa itu semuanya adalah pengetahuan murni yang secara internal Baraya dapatkan? Atau itu sebenarnya adalah bagian dari propaganda? Nah, kalau kata Pak Ellul, ini propaganda itu adalah bagian dari kehidupan keseharian kita dan keniscayaan kita untuk bisa membuat kita tuh memiliki identitas komunal bersama. Nah, jadi ketika kita melihat teori Pak Ellul ini, kemudian kita sandingkan dengan ijazah Pak Jokowi, ini kelihatan banget gitu. Jadi ijazah Pak Jokowi itu telah membagi masyarakat menjadi yang pro dan yang kontra. Yang pro juga dibagi-bagi lagi. Ada yang pro dengan nalar akademik, ada yang pro tapi dengan hanya marah-marah, begitupun di kubu seberangnya juga seperti itu. Nah, coba Baraya bayangkan, di YouTube itu sekarang banyak yang ngebahas ijazah Jokowi dan sebagainya, tapi isinya tuh kosong. Cuman ngehujat aja, cuman ngejelekin aja, atau cuman membela secara tong kosong aja, nggak ada apa-apanya, nggak ada teori ilmiahnya, nggak ada penjelasannya, sepenuhnya hanya kosong aja. Nah, ini bukti propaganda menurut Pak Ellul, karena karakteristik dari propaganda tuh yaitu kosong, aslinya tuh nggak ada, tapi menciptakan identitas semu, menciptakan identitas palsu agar kita tuh bisa sadar bahwa kita berkelompok dengan satu pihak dan berseberangan dengan pihak yang lain. Catat ya, ini nomor satu itu adalah bahwa propaganda itu adalah kebutuhan psikologis. Kemudian yang kedua, propaganda itu karakteristiknya adalah disampaikan secara terus-menerus oleh media, repetisi. Nah, inilah seperti yang saya bahas tadi itu, ijazah Pak Jokowi itu apa pentingnya buat kita gitu. Atau setidaknya kalaupun itu penting, apa pentingnya kalau dibandingkan dengan krisis sumber daya alam di mana nikel dikeruk di Indonesia. Nah, mana urgensinya? Tapi sebaliknya, yang korupsi 1.000 triliun lah, yang penambangan rugi 300 triliun lah dan sebagainya, ketutup semuanya sama ijazah Pak Jokowi yang non-stop selama 2025 itu akan selalu ada. Perdebatannya kosong, Baraya. Sekali lagi ya, perdebatannya tuh kosong. Maksudnya, kalau misalkan membuktikan sesuatu, kubu yang lain mengatakan, saya punya bukti penyangkalnya. Gitu aja terus, tapi nggak ada konklusinya, nggak ada hasil akhirnya. Gitu. Kan begitu ya, sampai sekarang, Baraya. Nah, makanya ini tuh jelas, kalau ada berita yang cepat-cepat dinaikkan, kemudian berulang-ulang, ada repetisi di situ, maka itu adalah propaganda. Kemudian karakteristik yang ketiga dari propaganda yang saya lihat juga dari ijazah Pak Jokowi, menurut Pak Ellul ini, itu adalah penggunaan data-data yang asli ya, data-data yang asli tapi selektif. Nah, ini penting Baraya buat propaganda ya. Jadi propaganda itu tidak melulu menggunakan kebohongan. Sebagian besar propaganda itu menggunakan data asli.
tapi selektif. Jadi semisal ginilah, Baraya mau datang ke sekolah, kemudian di tengah jalan Baraya malah jajan dulu dan akhirnya datang terlambat ke sekolah. Nah, ditanya sama guru, kenapa kamu datang terlambat? Maka Baraya bilang, maaf Bu, saya di jalan lapar karena itu saya jajan dulu. Itu fakta kan? Itu fakta. Tapi itu propaganda. Sebab apa? Baraya hanya menampilkan fakta yang telah dipilah. Fakta yang telah mengalami penyaringan. Kan sebenarnya ketika Baraya datang terlambat itu bukan hanya gara-gara Baraya jajan, tapi karena Baraya udah tahu mau jajan di tengah jalan tapi berangkat lebih akhir. Dan kemudian Baraya juga tidak memperhitungkan dan lain sebagainya. Jadi Baraya menjelaskan apa yang menjadi fakta sesungguhnya tapi tidak utuh. Diseleksi dulu. Nah, propaganda itu seperti itu. Kita melihat bahwa Pak Jokowi misalkan menampilkan data atau dari kubu Pak Jokowi menampilkan data. Apa? Fotokopian. Tapi kan ya itu fakta, itu fakta. Nah, tapi kan nggak seluruhnya disampaikan. Kemudian yang sebaliknya dari kubu penuduhnya ada Pak Rismon, ada Pak Roy dan sebagainya. Yang ditampilkan itu apa? Yang ditampilkan adalah bukti-bukti yang begini dan sebagainya. Tapi mereka kadang-kadang juga terjebak pada misalkan tidak ada bukti bahwa Pak Jokowi KKN dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka pengetahuannya itu seperti dibatasi, diseleksi untuk kepentingan tertentu. Nah, makanya kalau Baraya baca buku propagandanya Mamang Elul, ini kok kayaknya ngepas banget gitu ya. Kemudian karakteristik propaganda yang berikutnya itu adalah menghilangkan kritik. Nah, ini penting. Jadi mengalihkan isu dan kemudian menghilangkan kritik. Menghilangkan kritik dalam artian, ya saya nonton berita-berita, YouTube, TikTok dan sebagainya. Jadi orang-orang yang sudah masuk berkecimpung pada ide-ide bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu dan sebagainya, pas dilihat-lihat itu mereka tuh adalah orang-orang yang kosong. Argumentasinya kosong, diulang-ulang, tapi mereka tuh merasa bahwa dirinya tuh mengetahui. Nah, karakteristik orang yang terdoktrin oleh propaganda adalah bahwa mereka tuh seakan-akan kritis padahal kosong. Mereka tuh memahami bahwa diri mereka itu jago dan mengetahui bidang ini padahal kosong. Seperti yang saya jelaskan tadi, ijazah Pak Jokowi endingnya apa tuh kosong. Perdebatannya diulang-ulang, narasinya diulang-ulang, repetisi, itu kan isinya kosong. Argumentasinya juga kosong selain ejek-ejekan, jelek-jelekan. Dan yang lebih penting, tujuannya juga kosong. Apa tujuan dengan adanya polemik ijazah ini? Kalaupun terbukti Pak Jokowi palsu gitu ijazahnya. Kan beliau sudah lengser, kitanya udah kagok. Paling menghukum dia katakanlah presiden yang berbohong gitu, berdusta. Ya udah kita hukum mati gitu. Kan itu juga tidak berdampak apa-apa buat Indonesia. Ya kosong aja gitu. Justru ini digunakan untuk menutupi isu-isu yang lebih besar, lebih urgen, lebih penting. Makanya ada industri besar di balik propaganda isu ijazah Pak Jokowi. Saya bukan buzzer, bukan apa. Saya tidak berafiliasi dengan kepentingan apapun. Kecuali dengan kepentingan diri saya sendiri. Cuman maksud saya gini, saya pernah bikin videonya tentang ijazah Pak Jokowi, yang semuanya sebenarnya normatif, saya ingin mengarahkan ke arah yang lain, tapi balik lagi. Ketika saya bikin konten itu, laku dong. Nah, isinya apa? Hujatan, caci maki, kosong juga, balik lagi ke kosongan itu. Baraya nonton itu juga kosong, karena memang tidak memiliki relevansi dengan kehidupan kita. Makanya kita pikirkan, oh jangan-jangan ini adalah karya dari Intel dan kemudian dia ingin untuk menutupi kasus-kasus besar di Indonesia dan kemudian karena itu atau untuk mengalihkan isu-isu negatif terhadap pemerintah, jadi kita pindahkan ke pemerintah yang lampau aja dan sebagainya. Kita nggak tahu siapa yang mempropagandakan ini, tetapi setidaknya kita tahu bahwa ini adalah bentuk dari propaganda. Dan kalau Baraya masih tidak yakin, nih saya jelaskan begini Baraya. Propaganda itu karena isinya kosong, maka hasilnya juga kosong. Baraya ada nggak yang mencintai Pak Purbaya misalkan? Walaupun Baraya ngefans sama Pak Purbaya, Baraya tuh kosong, nggak ngelakuin apa-apa, nggak melakukan apa yang dilakukan Pak Purbaya. Misalkan, Pak Purbaya itu sangat identik dengan aksi sidak untuk memberantas korupsi. Baraya ikutan nggak memberantas korupsi? Enggak. B aja. Baraya melihat Pak Purbaya itu adalah orang yang hebat luar biasa karena dia berani melawan mafia.
Baraya berani nggak ngelawan mafia? Enggak. Jadi walaupun Baraya ngefans pada Pak Purbaya, itu hasil propaganda. Karena kalau benar Baraya benar-benar ngefans, itu tuh bukannya kosong. Baraya itu melakukan seperti yang dilakukan. Itu ngefans itu gitu kan. Saya ngefans sama Cristiano Ronaldo. Maka ketika saya jadi pemain bola, saya ngikutin gerakannya, saya kembangkan gerakannya. Itu kan gitu, itu namanya ngefans. Tapi kalau, wah saya ngefans sama Ronaldo gitu. Tapi pas kita jadi pemain bola, kita malah belajar sama Messi gitu. Itu kan nggak nyambung gitu. Nah, ciri dari orang yang kena propaganda itu adalah kosong seperti itu. Suka sama Pak Purbaya, tapi dianya nggak ngikut-ngikutan. Atau misalkan suka sama KDM. KDM bersih-bersih, dia tetap buang sampah sembarangan. KDM memberantas korupsi, dia malah ikut-ikutan. Nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kesukaannya, ngefansnya, kesenangannya itu tidak lebih dari hasil propaganda. Nah demikian pun dalam hal ini, semua yang mendiskusikan ijazah Pak Jokowi itu siapa? Konten-konten kreator yang ala kadarnya, yang tidak mendasarkan pada kajian ilmiah dan sebagainya, misalkan seperti itu ya. Dan mereka cukup meramaikan saja untuk membawa opini masyarakat ke sana kemari dan sebagainya, sambil membuat informasi-informasi yang lain yang lebih penting itu justru malah tertutup. Baraya setuju nggak dengan pernyataan itu? Kalau tidak setuju, sangat tidak apa-apa. Kolom komentar terbuka untuk berdiskusi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.